Shalom, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Antonia Kurnia Novita. Di sini saya akan memaparkan analisis saya terhadap saham INTP Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Sebelum masuk ke dalam analisis saham, ada baiknya kita mengenal profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dengan nama PT Inti Cahaya Manunggal. Cikal bakal pendirian perseroan sejatinya telah dimulai sejak tahun 1975 yang ditandai dengan berdirinya PT Distik Indonesia Cement Enterprise atau DICE yang memiliki pabrik semen dengan kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton di wilayah Citarup, Jawa Barat. Pendirian di ICE kemudian disusul dengan berdirinya perusahaan dan pabrik lainnya. Dalam kurun waktu 10 tahun, telah berdiri 8 pabrik tambahan dengan kapasitas terpasang 7,7 juta ton per tahun yang dikelola oleh 6 perusahaan yang berbeda. Keenam pabrik tersebut bergabung menjadi PT Inti Cahaya Manunggal yang kemudian pada 1985 berubah nama menjadi PT Indosemen Tunggal Prakarsa. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk utamanya bergerak dalam industri semen. Kegiatan utama perusahaan terbagi ke dalam 3 segmen, yaitu semen, beton siap pakai, dan agregat. Segmen usaha semen meliputi pabrikasi dan penjualan berbagai jenis semen di bawah merek 3 roda, yang mencakup semen Portland Composite, Ordinary Portland Cement, semen sumur minyak, dan semen putih. Segmen usaha beton siap pakai yang dioperasikan oleh anak usaha perusahaan PT Indomix Perkasa dan PT Pionir Beton Industri meliputi produksi dan distribusi produk beton siap pakai. Melalui anak usaha perusahaan utamanya PT Mandiri Sentra Sejahtera, PT Taraptuh Manunggal, PT Terang Prakarsa Cipta, dan PT Sahabat Mulia Sakti, perusahaan juga menjalankan bisnis tambang agregat dan trash. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi perseroan yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Christian Kartawijaya serta Wakil Direktur Utamanya yaitu Beni S. Santoso, dan terdapat pula jajaran divisi dan staf. Struktur dan komposisi pemegang saham. Untuk pemegang saham terbesar adalah Heidelberg Cement Holding yang terdapat di Inggris, Luxembourg, dan Jerman dengan komposisi pemegang saham sebesar 100%. Bridgewood Omnia sebesar 51%, masyarakat sebesar 49%, serta Sponsemen Beteilungen GmbH sebesar 26,73%. Saham IPO atau penawaran umum perdana, yaitu pada tanggal 5 Desember tahun 1989 dengan penawaran 89.832.150 dan harga penawarannya yaitu 10.000 IDR. Dana terkumpulnya sebesar 898.321.500.000 IDR. Biro administrasi efeknya yaitu PT Raya Saham Registra, serta penjamin emisi utamanya yaitu PT Dana Reksa, PT Merchant Investment Corporation, PT Multicore, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sekarang kita masuk pada analisis fundamental. Yang pertama, ada analisis laporan pendapatan. Pada diagram batang berwarna biru pada gambar, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan INTP selama 5 tahun terakhir. Pendapatan produsen semen merek 3 roda ini terbilang stabil dan tidak tertekan akibat penurunan penjualan pada masa pandemi. Tercatat pendapatan INTP pada tahun 2022 meningkat sebesar 10,54%
yaitu 16,33 triliun dari 14,77 triliun pada periode yang sama di tahun 2021. Hal ini diprediksi terjadi akibat meningkatnya kegiatan operasional saat kuartal 1 di tahun 2021 dan peningkatan aktivitas konstruksi pada saat setelah PSBB tidak diberlakukan lagi, yaitu pada tahun 2022. Serta laba bersih yang ditunjukkan oleh diagram batang berwarna kuning, diketahui bahwa laba bersih perusahaan terus meningkat dengan stabil dan data terakhir tahun 2022 meningkat sebesar 3,02%, yaitu sebesar 1,64 triliun. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan INTP terbilang sehat. Selanjutnya, analisis neraca perdagangan. Pada laporan neraca di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2022, total aset terus mengalami penurunan. Dan pada tahun 2022 turun sebesar negatif 1,65%, yaitu sebesar 25,71 triliun, sedangkan total liabilitas atau kewajibannya dari tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dan pada 2022 meningkat sebesar 11,32%, yaitu 6,14 triliun. Meskipun rasio utang atau liabilitasnya meningkat, tetapi masih tergolong aman. Karena dari data di atas dapat diketahui juga bahwa nilai liabilitas yang sebesar 6,14 triliun lebih kecil daripada ekuitas. Maka artinya sebagian besar aset perusahaan terbiayai dengan hak milik internal. Tentunya kondisi ini sehat untuk perusahaan. Dan juga rasio liabilitas terhadap aset terbilang kecil, yaitu sebesar 11,42%. Karena jumlah ideal untuk rasio utang adalah 40%. Atau kurang dari itu, dan semakin rendah rasio utang terhadap aset, maka operasional perusahaan juga akan semakin aman. Dan untuk rasio pengembalian aset atau ROA terlihat tidak baik, yaitu hanya sebesar 4,36%, yang dimana nilai standar ROA yang baik harus di atas 5,98%. Untuk rasio pengembalian modal atau ROC positif, sebesar 5,45%, yang menunjukkan momentum pasar sedang baik dalam kondisi bullish. Berikutnya ada analisis laporan arus kas. Dari laporan arus kas di atas dapat dianalisis bahwa arus kas cenderung negatif dari 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan berarti perusahaan memiliki pengeluaran yang lebih banyak daripada pendapatannya. Namun perusahaan dengan arus kas negatif tidak berarti buruk. Karena pada kas dari operasi walaupun mengalami penurunan sebesar 7,86%, namun kas dari operasi tetap positif, yaitu 2,40 triliun, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang dari kegiatan operasionalnya serta membayar biaya-biaya operasionalnya termasuk pembayaran utang dan dividen masih baik. Untuk tunai investasi yang menurun sebesar negatif 56,52%, yaitu negatif 873,59 miliar, menunjukkan perusahaan melakukan ekspansi secara masif untuk mengembangkan jaringan usahanya. Hal ini tentunya dapat berdampak baik bagi perusahaan karena perusahaan memperluas usahanya. Dan arus kas bebas perusahaan yang menurun sebesar negatif 52,5%, namun bernilai positif yaitu 850,01 miliar, menunjukkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah menyisihkan untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat tertentu. Selanjutnya, analisis teknikal dan prediksi. Dari grafik tersebut dapat dianalisis bahwa secara garis besar saham INTP mengalami tren sideways,
Meskipun terjadi kenaikan di bulan Februari hingga Maret, akan tetapi jika melihat secara major trend, maka dapat disimpulkan saham tersebut adalah sideways. Di kuartal 1 akan ada kemungkinan potensi akan bullish melihat adanya prospek dan potensi infrastruktur yang terus meningkat pada tahun ini. Saat tulisan ini ditulis, yaitu pada tanggal 18 bulan 4, INTP diperdagangkan pada 10.325, menguat 0,97%. Secara analisa teknikal, untuk short views, terlihat sinyal akan ada pergerakan naik setelah pola tersebut. Ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level IDR 10.325, harga berpeluang melanjutkan rebound setelah belum mampu melewati support level di IDR 9.600, di mana berpeluang menuju resistance level IDR 10.500 hingga IDR 10.700. Bullish crossover yang terjadi pada stokastik memberikan peluang adanya penguatan. Berdasarkan hasil analisis fundamental dan teknikal, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki aktivitas saham yang stabil dan tidak terlalu volatil, sehingga tingkat resiko pada emiten dengan yang stabil tersebut lebih kecil. Karena itu, seperti yang selalu diterapkan dalam saham, ketika resiko tinggi, maka return juga tinggi. Sehingga kebalikannya, ketika resiko kecil, maka return juga akan lebih kecil. Akan tetapi akan lebih terjamin dan aman meski meningkat secara perlahan yang menjadikan emiten tersebut cocok untuk investasi jangka panjang. Baiklah, demikian analisis saya terhadap saham INTP Indosement Tunggal Prakarsa Tbk. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.